Halo, perkenalkan nama saya Yuniji Ketemunan. Saya akan menjelaskan SSP tahun 1770. Cara pengisian SSP. Contoh formulir surat setoran pajak yaitu 1. Harus isikan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Kedua, isikan nama wajib pajak. Ketiga, isikan alamat wajib pajak. 4. Isikan nomor objek pajak bila ada nomor objek pajak bumi dan bangunan yang selanjutnya disingkat dengan NOP adalah nomor identitas objek pajak bumi dan bangunan PBB yang diberikan oleh DJP pajak pada saat dilakukan pendaftaran dan atau pendataan objek pajak PBB dan digunakan dalam administrasi perpajakan serta sebagai sarana wajib pajak dalam melaksanakan hak wajibannya perpajakannya. 5. Isikan alamat objek pajak Anda pada formulir surat setoran pajak bila ada. 6. Isikan kode akun pajak KAP atau kode akun pajak adalah kode dari nama pajak yang akan Anda setorkan. Misalnya, kode akun pajak untuk PPh pasal 21 adalah KAP 41121. 7. Isikan jenis setoran KJS. Kode jenis setoran adalah kode jenis setoran pajak yang hendak Anda bayarkan. Misalkan, kode jenis setoran untuk pembayaran SPT masa adalah 300. Lihat daftar lengkap KAP dan KJS di kertas SSP. Isikan uraian pembayaran berupa keterangan yang Anda tuliskan. Ada 9. Itu berikan tanda silang buka kurung X pada masa pajak atau bulan yang pajaknya hendak Anda setorkan. 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengisian SPT tahunan pajak 1770S menggunakan aplikasi e-filing lewat website DJB Online. Yang pertama, langkah-langkahnya dengan cara buka situs e-filing.pajak.go.id. Yang kedua, masukin NPWP pasport yang buat saat daftar akun DJB Online. Kemudian masukin juga kode keamanannya ya. Lalu klik login, pilih layanan e-filing, pilih atau klik buat SPT. Kemudian ikuti panduan pengisian e-filing dengan menjawab beberapa pertanyaan sebelum masuk ke SPT 1770S. Lalu di situ Anda juga akan diberi pertanyaan. Jika Anda sesuai atau tidak sesuai, pilih tidak. Kalau iya, pilih iya. Setelah itu, jika memilih panduan, klik SPT 1770S dengan panduan tersebut. Setelah itu, melakukan pengisian e-filing 1770S. Klik dengan langkah berikutnya. Kemudian, isi daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Bukti potongan pajak yang sudah Anda siapkan tinggal tambahkan ke daftar tersebut. Isi nama dan NPWP pemotongan atau pemungutan pajak, nomor dan tanggal pembuktian potongan atau pemungutan jenis pajak, dan jumlah PPh yang dipotong atau yang dipungut. Kemudian, jika Anda memiliki bukti pemotongan pajak, tambahkan dalam langkah yang kedua. Masuk ke bagian bukti potong baru. Bukti potong pajak yang tertera di lembaran 1721 A1 bagi pegawai swasta atau PNS 1721 A2 tinggal dimasukin saja sesuai ke kolomnya. Bila Anda mengisi penghasilan dari pekerjaan, pilih pasal 21 di kolom jenis pajak, kemudian isi NPWP pemberi perusahaan tempat yang Anda bekerja atau bendahara. Lalu isi nomor bukti, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Setelah selesai, klik tombol simpan dan akan ditampilkan ringkasan pemotongan pajak Anda. Klik langkah berikutnya, masukkan jumlah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Klik langkah berikutnya. Kemudian, masukkan penghasilan dalam negeri bila ada. Contohnya, penghasilan dari sewa kontrakan atau bunga deposito dan lainnya. Dan Anda juga diberi pertanyaan atau mengisi. Contohnya, apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Jika ya, disebutkan penghasilannya, dan jika tidak, klik langkah berikutnya. Masukkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Bila ada, misalnya warisan senilai 10 juta dan lainnya. Setelah selesai, klik langkah berikutnya. Masukkan penghasilan yang telah dipotong PPh final. Bila ada, klik di tombol tambah lalu isi.
Selanjutnya, masukkan harta yang Anda memiliki dengan menjawab dulu pertanyaan, apakah Anda memiliki harta? Jika ya, masukkan harta satu persatu dengan klik tambah. Contohnya, Anda punya sepeda motor, isi kode harta, nama harta atau merek motor, nama perolehan, harga, dan keterangan. Jika Anda sudah mengisi daftar harta e-filing, Anda dapat menampilkan lagi dengan klik harta pada SPT tahun lalu. Kemudian, tambahkan utang yang Anda miliki, misalnya sisa kredit motor. Di langkah-langkah tersebut, Anda akan diberi isi kode utang, nama pemberi pinjaman, alamat, paham pinjam, dan jumlah utang, lalu klik simpan. Bila sudah pernah melaporkan daftar utang di e-filing, Anda bisa menampilkan kembali dengan memilih utang pada SPT. Saya Excella akan melanjutkan cara pengisian SSP 1770S. Langkah berikutnya yaitu tambahkan utang yang Anda miliki, contohnya cicilan kredit motor. Isi kode utang, bila sudah melaporkan daftar ulang, ketik utang pada SPT tahun lalu. Yang selanjutnya, tambahkan tanggungan yang Anda miliki. Angka berikutnya yaitu isi zakat atau sumbangan. Jika tidak membayar, klik tidak. Angka berikutnya masuk ke bagian status kewajiban berpajakan suami dan istri. Isi status perkawinan, status kewajiban berpajakan suami, misal wajib pajak adalah kepala keluarga dan istri tidak bekerja. Lalu pilih golongan PTKP Anda. Bila Anda telah berkeluarga tanpa tanggungan, pilih kawin ataukah dan kolom sebelahnya yaitu 0. Langkah berikutnya yaitu isi pengembalian atau PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri bila ada. Jika belum pernah keluar negeri, klik tidak. Langkah berikutnya yaitu isi pembayaran PPh pasal 25 dan pokok SPT PPh pasal 25 bila ada. Selanjutnya masuk ke bagian perhitungan pajak penghasilan. Di sini akan tertera perhitungan pajak penghasilan Anda. Contohnya seperti jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan yaitu 107.312.940.000, penghasilan tidak kena pajak jumlah tanggungan 39 juta, penghasilan kena pajak 63.312.000, PPh terutang 5.212.000, PPh terutang 5.246.800, jumlah PPh terutang yaitu 5.246.000, PPh yang dipotong atau dipungut yaitu 5.246.800. Di tab ini ada status SPT, akan terlihat di bawah apakah nihil, belum bayar, atau lebih bayar. Periksa kembali, jika sudah benar, klik selanjutnya. Di bagian selanjutnya akan ditampilkan penghitungan PPh pasal 25 bila ada. Jika SPT Anda kurang akan muncul pertanyaan, sudahkah Anda membayar pertanyaan? Jika sudah, Anda masukkan nomor transaksi penerimaan negara atau NPWTN dan tanggal bayar. Jika belum memiliki kewajiban PPh pasal 25, klik langkah selanjutnya. Tahapan selanjutnya yaitu konfirmasi. Klik setuju atau agree. Langkah berikutnya muncul ringkasan SPT dan pengembalian kode verifikasi. Di sini akan tertera jenis formulir, poin pajak, pembetulan, status SPT, dan jumlah. Lalu klik di sini, lalu muncul kode verifikasi dikirim ke pilihannya itu ada 2, ada email dan nomor telepon. Setelah itu kita pilih yang email, klik OK, lalu cek email, lalu kirim SPT. SPT Anda sudah terkirim, lalu cek email untuk melihat bukti penerimaan SPT pajak online atau e-filing 1770. Saya Siti Nurhaliza. Hari ini saya akan menjelaskan tentang SPT 1770. Di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang definisi dan fungsi dari surat pemberitahuan pajak. Surat SPT atau surat pemberitahuan adalah surat oleh wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak objek dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT ini ditunjukkan kepada 3 subjek, yaitu wajib pajak PPh, pengusaha kena pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak. Yang pertama adalah wajib pajak PPh, sebagai sarana untuk melaporkan atau mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang sebagai berikut. Yang pertama, atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melakukan pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang kedua, penghasilan merupakan objek pajak atau bukan objek pajak. Yang ketiga, harta dan kewajiban. Yang keempat, pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 pajak masa. Terus yang kedua, fungsi dari pengusaha kena pajak. Fungsinya adalah sebagai sarana untuk melaporkan atau mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP atau melalui pihak lain dalam 1 masa pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Formulir SPT jenis 1770 ini akan digunakan oleh wajib pajak perseorangan dengan status pekerjaan sebagai pemilik bisnis atau memiliki keahlian tertentu dan tidak memiliki ikatan, contohnya seperti pembisnis atau pekerja harian lepas.
Kata kunci dari formulir ini adalah penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Meskipun wajib pajak mempunyai penghasilan lain, semisal penghasilan dari pekerjaan atau penghasilan pasif seperti dividen atau bunga, wajib pajak tetap harus menggunakan formulir 1770 ini. Berikut akan dijelaskan tentang cara pengisian SPT 1770 ini oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Panduan mengisi formulir SPT 1770 secara manual. SPT PPH orang pribadi memiliki formulir dengan format khusus. Karenanya, kalian patut memperhatikan beberapa poin penting berikut ini. 1. Wajib pajak yang membuat formulir SPT 1770, pastikan untuk membuat tanda segi 4 hitam di keempat sudut formulir sebagai pembatas agar dokumen dapat dipindai. 2. Gunakan ukuran kertas F4 atau 8,5 x 13 inci untuk mencetak formulir SPT 1770. 3. Jangan sampai kertas rusak, robek, terlipat, atau kusut. 4. Saat mengisi kolom identitas, pastikan untuk menulis di dalam kotak dengan rapi agar dapat terbaca. Bagian identitas terdiri dari NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha atau pekerjaan bebas, nomor telepon, status kewajiban perpajakan suami istri, NPWP suami atau istri. Apabila terdapat perubahan data diri, Anda perlu menyertakan permohonan perubahan data yang terpisah dari SPT tahunan. Gunakan formulir perubahan data wajib pajak dan lengkapi dengan dokumen yang disyaratkan. Terima kasih.